Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru-guru hebat, tetap semangat dan bahagia. Saya Lia Prastiwi Susanti, calon guru penggerak Angkatan 10 dari SMK Negeri Senduro, Kabupaten Lumajang, Provinsi Jawa Timur. Pada video kali ini, saya akan memaparkan aksi nyata saya pada modul 1.4 tentang budaya positif. Berikut adalah video diseminasi saya dengan rekan-rekan guru sejawat saya di SMK Negeri Senduro. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedangkan video berikut Yang adalah terhormat Kepala Sekolah SMK Negeri Senduro, yang terhormat Bapak Wakasek Guru Pak Ilham, yang terhormat Bapak Ibu Kaprogram dari masing-masing jurusan, yang terhormat Bapak Ibu Dewan Guru SMK Negeri Senduro dan karyawan SMK Negeri Senduro, dan yang kami hormati adalah narasumber diseminasi kali ini yaitu Ibu Lia Prastiwi SSI GR yang merupakan calon guru penggerak angkatan 10. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah SWT yang pada pagi hari ini telah memberikan rahmat dan hidayah bagi kita semua, sehingga Bapak Ibu hari ini bisa hadir di tempat ini untuk mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh calon guru penggerak angkatan 10 yaitu Ibu Lia Prastiwi SSI dalam kondisi sehat walafiat. Tidak lupa salawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah menjadikan jalan yang terang bagi kita berbagi manusia. Marilah kita buka acara pada hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Berikutnya langsung kegiatan diseminasi kepada Ibu Lia Prastiwi SSI GR selaku narasumber dalam kegiatan diseminasi budaya positif calon guru penggerak angkatan 10. Kepada Ibu Lia dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadiran dan kesempatan waktunya kepada saya. Di sini, seperti yang disampaikan oleh Bu Nuril selaku moderator, saya akan melakukan diseminasi tentang budaya positif yang harus saya imbaskan ke rekan-rekan guru semua setelah saya mempelajari materi yang ada di modul 1.4 pada pendidikan guru penggerak. Sebelum kita melakukan kegiatan ini, saya sampaikan dulu kesepakatan yang harus kita lakukan selama diskusi. Kesepakatan yang pertama adalah saling menghormati, di mana jika nanti kita berdiskusi, kita menghormati sesama, bergantian berbicara. Kemudian saling menghargai, aktif dalam kegiatan, sopan santun, dan mengikuti kegiatan dengan gembira. Karena dengan hati gembira, apapun akan terasa menyenangkan dan ringan. Sebelumnya kita lakukan ice breaking terlebih dahulu. Saya kasih contoh gerakannya. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa, ayat Tuhan yang esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan berawat kritis. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa.
esensi dari profil pelajar Pancasila itu sendiri. Nah, tujuan kegiatan diseminasi kali ini, kalau yang pertama adalah meningkatkan pemahaman dan pengetahuan tentang budaya positif. Apa itu budaya positif? Kemudian yang kedua adalah menyamakan persepsi tentang budaya positif. Karena bagaimanapun tiap kepala punya pemikiran yang berbeda. Kadang-kadang menimbulkan yang namanya persepsi yang berbeda. Tujuan yang ketiga adalah meningkatkan kolaborasi segenap warga sekolah agar dapat meningkatkan motivasi intrinsik murid. Karena tujuan kita adalah bagaimana membangun motivasi dari diri anak sendiri, bukan karena paksaan kita. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan di sini menuntut, kata menuntut, bukan menuntut. Yang digarisbawahi adalah kata menuntut. Menuntut segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidikan hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya. Hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Kodrat anak itu ada kodrat alam dan kodrat zaman. Selanjutnya, apa itu budaya positif? Budaya positif adalah nilai-nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila yang tadi kita nyanyikan. Dengan itu, untuk membangun budaya positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif juga, aman dan nyaman, agar murid mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Kata merdeka tapi masih disertai dengan kata bertanggung jawab. Artinya merdeka dalam pantauan, tidak benar-benar merdeka tanpa adanya batasan. Kemudian konsep inti budaya positif di sini ada 8. Yang pertama, paradigma belajar, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, segitiga restitusi, kebutuhan dasar manusia, nilai-nilai kebajikan, dan disiplin positif. Paradigma baru, kata paradigma berarti kan pola pikir. Di sini paradigma baru berarti pola pikir baru. Kita membangun pola pikir yang baru. Kita meninggalkan pola pikir lama kita. Di sini, menurut Stephen Covey, bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuannya. Jadi basicnya, ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas yang kita lihat positifnya, bukan negatifnya. Ini profil pelajar Pancasila. Selanjutnya, miskonsepsi tentang teori kontrol. Miskonsepsi berarti sesuatu yang tidak pas. Kita selama ini sebagai guru selalu beranggapan bahwa guru itu dapat mengontrol murid. Nggak bisa contohnya. Ilustrasi guru mengontrol murid. Jadi kita selalu beranggapan bahwa guru itu bisa mengontrol. Kemudian ilusi yang kedua adalah bahwa kritik membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Ilusi yang ketiga adalah bahwa orang dewasa berhak memaksa. Ilusi yang terakhir adalah
bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Selama ini kan kita berpikir kita guru itu yang mengontrol siswa, mengontrol murid. Kita lanjutkan, kita lihat ilustrasi atau ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Selama ini kan kita sering memaksa. Bahkan saya pun seperti itu, kamu tidak mengerjakan tugas dan lain sebagainya. Padahal itu sebenarnya kalau menurut kodrat anak kan ada kodrat alamnya, nah itu tidak sesuai. Hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Artinya pada saat murid nurut dengan kontrol kita, artinya jiwanya pas merasa dia mengizinkan. Saat itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Jadi dia adalah anak yang dia ikut saja dengan kontrol yang dibuat oleh guru. Ilusi yang selanjutnya adalah ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku. Jadi kita sistemnya membujuk agar anak itu sesuai dengan kemauan kita. Bujukan ini akan berlaku hanya dengan jangka waktu tertentu. Kemungkinan murid tersebut akan menyadari dan mencoba untuk menolak bujukan di suatu saat nanti. Saat dia sudah mulai bosan, dia akan tidak melakukan bujukan tersebut. Selanjutnya, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Jadi kadang-kadang kan kita bilang, ayo lare, tidak seakan sama saya. Itu adalah contoh kalimat membuat orang merasa bersalah. Penguatan positif atau bujukan dalam bentuk kontrol ini sama. Selanjutnya adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Bahwa orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Pada saat itu pula orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu yang panjang. Jadi memaksa dengan membujuk itu hampir sama. Dia ada waktunya, ada jangkanya, tidak berlangsung secara lama. Bahkan kalau memaksa itu bisa menimbulkan hubungan permusuhan karena merasa dipaksa. Nah, di sini kita harus mengubah paradigma tadi yang awalnya realistis, kebutuhan kita sama, stimulus responnya dirubah menjadi teori kontrol, di mana adalah realistis kebutuhan kita berbeda. Antara murid satu dengan yang lain memiliki kebutuhan yang berbeda. Semua orang melihat hal yang sama. Itu dirubah menjadi setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Itu kita ubah menjadi kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kita tidak bisa mengajak orang memiliki pandangan tentang dunia sama dengan kita. Selanjutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Dirubah menjadi semua perilaku memiliki tujuan. Apapun yang dilakukan pasti ada tujuannya. Orang lain bisa mengontrol saya. Ini dirubah menjadi hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Nah, ini yang digarisbawahi karena nanti ini yang berkaitan dengan motivasi diri. Saya bisa mengontrol orang lain, ini dirubah menjadi Anda tidak bisa mengontrol orang lain, berkaitan dengan poin yang di atas. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Biasanya kalau kita tidak manjur, bujukan kita tidak manjur, akhirnya kita memaksa.
Nah, itu kita rubah menjadi kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Sedangkan poin yang kedua, disiplin positif. Disiplin berasal dari kata disiplina, yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Nah, kita ini nanti akan membangun nilai-nilai keyakinan yang baik. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan murid tanpa imbalan penghargaan. Jadi kita menghilangkan penghargaan atau reward. Makanya pada kurikulum Merdeka tidak ada ranking atau peringkat karena berkaitan dengan ini. Menghilangkan reward, ancaman, dan hukuman. Itu nanti seperti apa jalurnya ada di poin selanjutnya. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan murid yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nah, nilai-nilai yang disepakati bersama lepas dari suku ini adalah, ada 3 profil pelajar Pancasila yang tadi kita sebutkan, 6 yang sambil ice breaking tadi. Kemudian menurut Prof. Ibu Primaria, programnya ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, sampai dengan komitmen. Kalau menurut keterampilan hidup itu ada dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik bagi dirinya. Kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita ini terpenuhi dengan baik. Motivasi perilaku manusia. Mengapa kita melakukan segala sesuatu? Kan berarti ada motivasi tertentu kenapa kita melakukan sesuatu. Apakah kita melakukan sesuatu itu karena ada dorongan dari lingkungan atau ada dorongan dari yang lain? Terkadang kita melakukan sesuatu karena kita menghindari rasa sakit atau tidak nyaman. Yang kedua, terkadang kita melakukan sesuatu untuk mendapatkan imbalan, untuk mendapatkan pujian. Ya. Nah, di sini tadi motivasi perilaku manusia ada 3. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini adalah tingkat yang paling rendah, tingkat motivasi perilaku yang paling rendah. Jadi kalau tidak ada hukum konsekuensi, orang itu tidak akan melakukannya. Kemudian yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, apa yang saya dapatkan apabila saya melakukannya? Kadang murid kita kan gitu ya, kalau saya dapat 100 dapat apa Bu? Kadang ada yang seperti itu. Nah, ini berkaitan dengan reward. Nah, ini termasuk bersifat eksternal karena ada dorongan dari luar. Sama halnya dengan poin yang pertama tadi. Akan bertanya, akan menjadi orang seperti apa apabila saya melakukan? Beda dengan yang tadi. Kalau yang poin kedua tadi, saya akan mendapatkan apa? Jadi memikirkan imbalan. Sedangkan kalau yang di poin yang ketiga ini, dia akan bertanya, saya akan menjadi seperti apa? Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai. Dan mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang memiliki nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Nilai-nilai yang benar. Ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif dan berpikir secara positif. Tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi yang ketiga, motivasi yang menghargai dirinya, mencari nilai-nilai kebajikan.
yaitu untuk menjadi orang yang memiliki yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ketika murid-murid kita sudah memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang. Jadi kalau motivasi internal itu akan berjangka panjang, sedangkan kalau motivasi eksternal itu berjangka pendek, karena dia berpikir imbalannya apa, dapat hukuman atau tidak, hanya seperti itu. Pertanyaan, sebagai seorang guru, saat Anda hadir mengajar di kelas, motivasi apakah yang mendasari tindakan Anda? Apakah Anda datang mengajar di kelas karena tidak ingin ditegur oleh atasan Anda dan kemudian mendapatkan surat peringatan yang artinya menghindari ketidaknyamanan dan hukuman? Atau Anda ingin mendapatkan pujian dari atasan Anda dan mendapat penghargaan sebagai karyawan atau guru berprestasi? Nah, ini kan sebenarnya pertanyaan yang ada pada diri kita sendiri, PR juga buat saya. Atau Anda ingin jadi orang yang konsisten, menghargai diri Anda sendiri sebagai fasilitator dan pembelajar bagi murid-murid Anda, karena Anda percaya tindakan Anda sebagai guru akan dicontoh oleh murid-murid Anda. Artinya menghargai nilai-nilai diri sendiri. Bila di sekolah tidak ada peraturan yang mengharuskan guru mengajar di dalam kelas dan tidak ada surat teguran bagi guru yang tidak pernah mengajar dan tidak ada atasan yang memuji Anda, apakah Anda akan tetap datang mengajar di kelas murid-murid Anda? Itu kan pertanyaan ringan, ya. Tapi kadang-kadang karena kita tidak bisa, oh si A ini begini, si B ini begini. Kita melihat secara prospek positifnya. Mungkin ibu ini punya jabatan banyak, bapak ini punya jabatan banyak. Kita tidak bisa seperti itu. Kita harus tahu alasan dan tujuan. Kita tidak langsung bisa menjudge seseorang. Di sini hukuman tidak terencana. Tiba-tiba murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan, kemudian bersifat satu arah berupa hukuman fisik atau psikis. Ini kalau kita memberikan hukuman kepada anak. Konsekuensi di sini berarti terencana atau disepakati sesuai peraturan. Jadi sebelum kita ini adalah tindakan saat kita menegur anak. Ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, hukuman itu tidak terencana, kalau konsekuensi itu terencana. Karena apa? Sebelum kita membuat konsekuensi, berarti sebelumnya kita sudah membuat kesepakatan dengan murid. Murid tetap dibuat tidak nyaman, sama halnya dengan hukuman. Hukuman juga menyebabkan murid tidak nyaman. Sikap guru selalu memonitor murid, jadi mengawasi. Kalau konsekuensi ini sistemnya guru mengawasi. Berbeda dengan restitusi. Kalau restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Proses kolaboratif. Jadi anak dibuat sadar dulu dengan tingkahnya, dengan perilakunya, ditanya. Jadi tidak langsung tiba-tiba kamu salah. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Jadi setelah anak dibuat sadar kesalahannya apa, kemudian anak diajak berbicara untuk mencari bagaimana solusinya. 5 posisi kontrol guru. Nah, ini yang perlu kita pahami. 5 posisi kontrol guru. Yang pertama, penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Sebelum saya mengikuti pendidikan guru penggerak, saya lebih banyak ke yang sebelah kanan. Penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, dan pemantau. Dari kelima itu sebenarnya yang paling baik yang mana? Kita lihat. Contohnya,
Nah, di sini contoh kasusnya adalah murid tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Anaknya dipanggil, kemudian ayo Le, hormat pada bendera selama 1 jam. Nah, itu nanti kira-kira dia ada di posisi mana? Kita memposisikan diri kita sebagai apa di situ? Nah, yang kedua, berapa kali bapakmu sudah memberitahu kamu selalu saja mengecewakan bapak? Ini posisi yang mana? Kalau hormat pada bendera, ya, seperti yang saya katakan tadi, berarti ini posisi sebagai penghukum. Kalau berapa kali bapak sudah memberitahu kamu selalu saja mengecewakan, ini berarti posisi sebagai pembuat rasa bersalah. Kadang intonasi juga mempengaruhi. Misalkan tadi sambil marah-marah karena ada tanda serunya 1, di sana tanda serunya 2, ya berbeda. Misalkan gini, berapa kali bapak sudah memberitahu kamu tetap saja membuat kecewa, itu sama saja dengan pembuatan rasa bersalah. Contoh yang kedua dengan kasus yang sama, tapi kata-katanya, ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu ibu atau bapak ya sekali ini. Ya sudah, tidak apa-apa sekali ini. Lain kali jangan sampai berbuat seperti itu lagi. Atau kalimat, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara kamu beli atribut ke koperasi dan jangan diulangi lagi. Kalau kata yang pertama, ayo dong, itu posisi yang mana? Ya, teman. Sedangkan yang di sebelah sini adalah posisi memantau. Jadi guru memantau, oh kamu berbuat salah, ya sudah, kamu dapat konsekuensi, terus kamu lakukan solusi yang saya berikan. Bukan anaknya sendiri yang mencari solusi. Kalau yang ini, apakah kamu tahu kesalahannya? Jadi digali dulu pemahaman anaknya, biar anaknya sadar dulu, disadar dhisik. Bukan kita yang menyadarkan dia, tapi anaknya yang dibuat sadar dulu. Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahannya? Jadi setelah anak dibuat sadar terlebih dahulu, sadar dengan sendirinya, kemudian anak disuruh untuk mencari solusinya sendiri. Ini adalah posisi sebagai manajer. Nah, sebenarnya PR kita adalah kita harus menjadi posisi sebagai manajer. Jadi kita bikin anaknya sendiri yang sadar, bukan kita yang menyadarkan, tapi biar anaknya itu sendiri yang sadar bahwa oh iya salah, saya sudah melanggar. Saya melanggar apa? Melanggar keyakinan yang sudah dibuat, keyakinan yang seperti apa. Setelah dia sadar, dia diajak bicara untuk mencari solusi yang dibuat oleh dia. Nah, kalau kata seperti ini, saya kecewa sekali dengan kamu, berarti ini posisi sebagai apa? Kita memposisikan diri kita sebagai membuat rasa bersalah. Saya kecewa sekali dengan kamu. Kalau kamu tidak pernah benar melakukan, berarti ini posisi kamu tidak pernah benar melakukan. Berarti dianggap anak itu salah. Kamu tidak pernah benar melakukan. Berarti kita selalu melihat anak itu, dan anak itu selalu dianggap salah. Berarti kita memantau. Posisi kita adalah memposisikan diri kita sebagai pemantau. Kita ngawasi anak itu terus, hingga akhirnya kita menganggap dia salah terus. Dan itu yang membuat kita akhirnya tutup mata bahwa anak itu juga punya kelebihan. Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Nah, kalau ini berarti memposisikan diri sebagai manajer. Ya, jadi anaknya yang digali. Kita berdiskusi, anak disuruh mencari solusinya. Kalau yang ini, ayo lakukan demi bapak itu. Ya. Saat kita sudah di posisi pemantau dan kita menilai murid kita itu salah, tidak tahu benar, maka kita akan menutup mata akan kelebihan dia dan potensi yang dia miliki. Nah, ini akan menghukum anak. Nah, ini adalah
adalah keyakinan kelas. Apa hubungannya budaya positif dengan pembentukan keyakinan kelas? Keyakinan kelas dibuat agar bisa membangkitkan motivasi intrinsik anak. Dengan begitu, akan mudah bagi kita untuk memposisikan diri kita sebagai seorang manajer. Jadi anak dibuat sadar dulu, dari sadar kemudian kita membuat kesepakatan kelas atau keyakinan kelas, di mana keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak daripada peraturan. Peraturan itu lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal atau umum. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif, kalimatnya kalimat positif. Kalau peraturan kan biasanya dilarang, jangan, tidak boleh. Nah, kalau keyakinan kelas atau kesepakatan kelas itu menggunakan kata-kata positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Jadi kalimatnya pendek-pendek atau mungkin hanya bisa satu kalimat saja. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat atau musyawarah. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Biasanya keyakinan kelas kan dibuat mungkin per 1 semester atau 1 tahun ajaran. Jadi kaitannya pembentukan keyakinan kelas dengan budaya positif adalah jika kelas-kelas itu sudah memiliki keyakinan yang bagus, maka akan bisa menimbulkan budaya positif di lingkungan sekolah. Pembentukan keyakinan kelas atau budaya positif itu bisa didukung dengan langkah segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu ada 3 tahapan. Yang pertama, menstabilkan identitas, kemudian memvalidasi tindakan yang salah. Jadi anak pertama distabilkan identitasnya, kemudian yang kedua memvalidasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Ini dilakukan dengan proses dialog antara murid dengan guru. Apa itu menstabilkan identitas? Menstabilkan identitas itu didasarkan pada prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses. Jadi menstabilkan identitas itu berprinsip bahwa kesalahan itu adalah bagian dari proses. Proses menuju yang lebih baik. Kalimat yang digunakan untuk menstabilkan identitas adalah berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak ibu juga mungkin pernah melakukannya. Ibu atau bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi bapak atau ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Karena kita stabilkan, kita tenangkan dulu emosi anak, baru kita masuk. Nah, ini berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan. 5 kebutuhan dasar yang tadi. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih, bukan dari ini ya. Baik. Yang menyakitkan secara fisik, ya. Seperti yang saya katakan tadi. Berarti ini posisi sebagai penghukum. Kalau berapa kali Bapak sudah memberitahu, kamu selalu saja kecewakan. Ini berarti posisi sebagai membuat rasa bersalah. Kadang intonasi juga mempengaruhi. Misalkan tadi sambil marah-marah karena ada tanda serunya 1, di sana tanda serunya 2 yang berbeda. Misalkan gini, berapa kali Bapak sudah memberitahu, kamu tetap saja membuat kecewa. Itu sama saja dengan pembuatan rasa bersalah. Contoh yang kedua dengan kasus yang sama, tapi kata-katanya, ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu ibu atau bapak ya sekali ini. Ya sudah, tidak apa-apa sekali ini. Lain kali jangan sampai berbuat seperti itu lagi. Atau kalimat,
kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara, kamu beli atribut ke koperasi dan jangan diulangi lagi. Kalau kata yang pertama, ayo dong, itu posisi yang mana? Teman. Ya, teman. Sedangkan yang di sebelah sini adalah posisi memantau. Jadi guru memantau, oh kamu berbuat salah. Ya sudah, kamu dapat konsekuensi, terus kamu lakukan solusi yang saya berikan. Bukan anaknya sendiri yang mencari solusi. Kalau yang ini, apakah kamu tahu kesalahannya? Jadi digali dulu pemahaman anaknya. Biar anaknya sadar dulu, disadar disitu. Bukan kita yang menyadarkan dia, tapi anaknya yang dibuat sadar dulu. Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahannya? Jadi setelah anak dibuat sadar terlebih dahulu, sadar dengan sendirinya, kemudian anak disuruh untuk mencari solusinya sendiri. Ini adalah posisi sebagai manajer. Nah, sebenarnya PR kita adalah kita harus menjadi posisi sebagai manajer. Jadi kita bikin anaknya sendiri yang sadar, bukan kita yang menyadarkan, tapi biar anaknya itu sendiri yang sadar bahwa oh iya salah, saya sudah melanggar. Saya melanggar apa? Melanggar keyakinan yang sudah dibuat, keyakinan yang seperti apa. Setelah dia sadar, dia diajak bicara untuk mencari solusi yang tidak dibuat oleh dia. Nah, kalau kata seperti ini, saya kecewa sekali dengan kamu, berarti ini posisi sebagai apa? Kita memposisikan diri kita sebagai membuat rasa bersalah. Saya kecewa sekali dengan kamu. Kalau kamu tidak pernah benar melakukan, berarti ini posisi kamu tidak pernah benar melakukan. Berarti dianggap anak itu salah. Kamu tidak pernah benar melakukan. Berarti kita selalu melihat anak itu, dan anak itu selalu dianggap salah. Berarti kita memantau. Posisi kita adalah memposisikan diri kita sebagai pemantau. Kita ngawasi anak itu terus, hingga akhirnya kita menganggap dia salah terus. Dan itu yang membuat kita akhirnya tutup mata bahwa anak itu juga punya kelebihan. Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Nah, kalau ini berarti memposisikan diri sebagai manajer. Ya, jadi anaknya yang digali. Kita berdiskusi, anak disuruh mencari solusinya. Kalau yang ini, ayo lakukan demi bapak itu. Ya. Saat kita sudah di posisi pemantau dan kita menilai murid kita itu salah, tidak tahu benar, maka kita akan menutup mata akan kelebihan dia dan potensi yang dia miliki. Nah, ini akan menghukum anak. Nah, ini adalah keyakinan kelas. Apa hubungannya budaya positif dengan pembentukan keyakinan kelas? Keyakinan kelas dibuat agar bisa membangkitkan motivasi intrinsik anak. Dengan begitu, akan mudah bagi kita untuk memposisikan diri kita sebagai seorang manajer. Jadi anak dibuat sadar dulu, dari sadar kemudian kita membuat kesepakatan kelas atau keyakinan kelas, di mana keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak daripada peraturan. Peraturan itu lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal atau umum. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif, kalimatnya kalimat positif. Kalau peraturan kan biasanya dilarang, jangan, tidak boleh. Nah, kalau keyakinan kelas atau kesepakatan kelas itu menggunakan kata-kata positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Jadi kalimatnya pendek-pendek atau mungkin hanya bisa satu kalimat saja. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat atau musyawarah.
bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Biasanya keyakinan kelas kan dibuat mungkin per 1 semester atau 1 tahun ajaran. Jadi kaitannya pembentukan keyakinan kelas dengan budaya positif adalah jika kelas-kelas itu sudah memiliki keyakinan yang bagus, maka akan bisa menimbulkan budaya positif di lingkungan sekolah. Pembentukan keyakinan kelas atau budaya positif itu bisa didukung dengan langkah segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu ada 3 tahapan. Yang pertama, menstabilkan identitas, kemudian memvalidasi tindakan yang salah. Jadi anak pertama distabilkan identitasnya, kemudian yang kedua memvalidasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Ini dilakukan dengan proses dialog antara murid dengan guru. Apa itu menstabilkan identitas? Menstabilkan identitas itu didasarkan pada prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses. Jadi menstabilkan identitas itu berprinsip bahwa kesalahan itu adalah bagian dari proses. Proses menuju yang lebih baik. Kalimatnya biasanya, kalimat yang digunakan untuk menstabilkan identitas adalah berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak ibu juga mungkin pernah melakukannya. Ibu atau bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi bapak atau ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Karena kita stabilkan, kita tenangkan dulu emosi anak, baru kita masuk. Nah, ini berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan, 5 kebutuhan dasar yang tadi. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih, bukan buruk dari ini ya. Baik. Di sini kemudian stabilkan identitas, apa keyakinan? Nah, ini saya. Nah, ini saya salah. Poinnya ini. Nah, ini harusnya adalah menanyakan keyakinan, bukan stabilkan identitas ya, Bapak Ibu, maaf saya salah. Di situ adalah menanyakan keyakinan, karena menanyakan keyakinan adalah berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Berarti di sini kalimatnya apa keyakinan kelas kita, kemudian nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama. Jadi dia ditanya, pertama kan dia sudah distabilkan, dia sudah paham dia salahnya di mana, kemudian dia dilanjut dengan ini perbedaan antara peraturan kelas dengan keyakinan. Seperti yang saya katakan tadi, kalau peraturan itu menggunakan kata-kata jangan, tidak boleh, gitu ya. Nah, ini contoh perbandingan antara peraturan kelas dengan keyakinan kelas. Dilarang berkata kotor dan kasar. Keyakinan kelasnya berkata sopan dan santun, atau cukup kita tulis dengan kata sopan santun. Dilarang merusak inventaris kelas. Kalau keyakinan kelas bisa menjadi menjaga inventaris kelas bersama, atau bisa cukup menggunakan kata bertanggung jawab. Keyakinan kelasnya. Yang ketiga, tidak boleh keluar kelas saat pembelajaran masih berlangsung. Keyakinan kelasnya boleh menggunakan kata izin saat meninggalkan kelas. Peraturan kelas, dilarang bermain HP saat pembelajaran, bisa ditulis menggunakan HP atas izin guru. Ini bisa masuk dalam tanggung jawab. Maksudnya apa tanggung jawab? Poin 2, 3, dan 4 itu kalau kita satukan lagi bisa menjadi kata cukup dengan kata bertanggung jawab. Artinya apa? Dia tahu apa yang harus dilakukan. Jangan menunggu ditegur guru untuk melaksanakan piket. Itu masuk dalam tanggung jawab. Karena apa? Melaksanakan piket sesuai dengan jadwal. Dilarang makan saat pembelajaran.
makan dan minum saat jam istirahat, dilarang gaduh, berbicara saat diberi kesempatan, atau saling menghormati, saling menghargai. Tidak boleh memanggil nama teman dengan sebutan nama orang tua, saling menghormati. Ini saya ambil langsung copy paste dari internet. Ini adalah peraturan kelas yang ada di sekolah dasar. Tidak boleh membuang sampah di laci atau meja, buang sampah pada tempatnya. Dilarang meminjam barang teman tanpa izin, meminta izin terlebih dahulu. Jadi perbedaan kalimat peraturan kelas dengan keyakinan kelas. Sudah. Itu presentasi dari saya. Bisa dilanjut sesi selanjutnya. Tepuk tangan untuk Bulia. Terima kasih Bulia sudah memberikan materi diskriminasi terkait dengan budaya positif, sehingga kami Bapak Ibu guru di sini menerima informasi-informasi baru terkait dengan apa itu budaya positif dan bagaimana kita harus mengembangkannya di dunia pendidikan kita dan bagaimana kita harus bersikap nantinya dalam menghadapi anak didik kita agar kita dapat menerapkan budaya positif di sekolah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Hari ini kita akan membuat peraturan kelas yang baru karena kalian sudah naik ke kelas 11. Ya. Ada yang masih ingat dengan keyakinan itu apa? Keyakinan itu adalah peraturan atau tata tertib. Bedanya apa antara peraturan dengan keyakinan? Ada yang tahu? Lupa ya? Peraturan itu adalah sesuatu yang dibuat secara sepihak. Sedangkan keyakinan itu dibuat berdasarkan kesepakatan dua arah. Kalau misalkan kita ambil contoh peraturan sekolah, berarti peraturan itu dibuat oleh pihak sekolah yang harus ditaati oleh semua warga sekolah, baik itu dewan guru, kepala sekolah, siswa, caraka, ya itu namanya peraturan. Jadi dibuat oleh satu pihak tapi dilakukan oleh semua pihak. Sedangkan kalau keyakinan kita persempit menjadi keyakinan kelas, ya berarti keyakinan itu dibuat atas kesepakatan wali kelas atau guru mata pelajaran dengan kalian sebagai siswa atau murid hingga ditemukan sebuah kata sepakat. Itu adalah keyakinan kelas. Paham? Berarti sekarang keyakinan. Keyakinan adalah hasil dari sebuah kesepakatan. Kemudian jika kita sudah membuat kesepakatan, itu berarti nanti ada konsekuensi. Tetapi kita di sini tidak membicarakan tentang konsekuensi, kita membicarakan tentang keyakinan kelas terlebih dahulu. Dan perlu diketahui, biasanya kalau peraturan itu ada kalimat apa? Contoh satu kalimat peraturan di sekolah misalnya. Tidak boleh merokok. Nah, tidak boleh merokok, katanya Isa, katanya Ayu Anita, tidak boleh membuang sampah sembarangan. Iya, kata peraturan itu identik dengan kata tidak, jangan, atau tidak boleh, atau dilarang. Ya, sedangkan keyakinan kelas itu adalah sesuatu yang positif, artinya kata-kata yang positif. Jadi kalau misalkan nih tadi dicontohkan oleh Ayu Anita, jangan membuang sampah sembarangan. Berarti kalimat positifnya apa? Buanglah sampah pada tempatnya atau menjaga kebersihan. Kalau menjaga kebersihan itu lebih universal. Kenapa? Keyakinan kelas itu kalimatnya positif, bersifat positif dan bersifat universal.
menjaga lingkungan di depan kelas. Tidak meletakkan sampah di meja, ya kan? Nah, itu kan kalian sukanya nabung sampah. Jadi diingat, keyakinan itu bersifat positif, kemudian bersifat universal. Contohnya tadi, jangan membuang sampah sembarangan, jadi menjaga kebersihan. Kemudian misalkan jangan bertengkar, jangan berebut. Kalimat positifnya menjadi apa? Berebut. Ya, itu juga merupakan rukun, itu adalah kata universal. Kalau misalkan gini, teman kita yang satunya suka datang terlambat, suka mengumpulkan tugas terlambat, kan kalimat peraturannya biasanya jadi apa? Disiplin, gitu ya. Kemudian sekarang saya masing-masing anak membagikan sticky note. Silakan kalian tulis keyakinan kelas menurut kalian, harapan kalian di kelas ini nanti seperti apa. Kemudian kita tempel, kita kumpulkan bersama yang selaras, maksudnya yang sekelompok, ya, sehingga kita nanti akan mendapatkan beberapa keyakinan kelas. Terserah kalian mau nulisnya secara apa, potret atau landscape. Tidak? Tidak? Sudah? Silakan ditempel. Bagian sama-sama menempel di depan. Bebas sudah jalannya. Tapi jangan berebut gantian, ya.
kita kumpulkan dulu ya. Dan nanti kita tulis kalimat yang tidak membuang sampah sembarangan. Kemudian di sini ada tidak membuang sampah sembarangan. Rajin membersihkan kelas dan buang sampah pada tempatnya. Kebersihan sebagian dari iman. Ini berarti satu keyakinan kelas apa? Kebersihan. Jadi kita dapat satu keyakinan kelas, yaitu menjaga kebersihan. Kita cari lagi. Datang sekolah tepat waktu. Disiplin dan kompak. Disiplin. Kalau di ini ada dua, disiplin dan toleransi. Nanti kita tempel di sini dulu ya, karena kita yang toleransi belum ambil ya. Berarti kita dapat kalimat keyakinan yang kedua apa? Disiplin. Disiplin. Bermusyawarah atau menjaga perkeluargaan kelas. Dilarang gaduh itu sama tidak dengan musyawarah? Keluargaan ya. Di sini ada kata disiplin lagi. Ini sama kayak tepat waktu dan aktif dalam pembelajaran. Ya. Nanti di sini apa? Kalau bermusyawarah dan menjaga kekeluargaan itu apa? Terus atau mau saling apa? Ya. Saling menghargai. Atau juga apa? Masuk dalam apa lagi? Tenggang rasa. Dilarang gaduh, ini masuk dalam mana? Saling menghargai kan ya? Ya. Kemudian ada kata rukun. Ya. Rukun keyakinan kelas bukan? Ya. Rukun. Solidaritas. Saya ingin kelas ini menjadi kelas yang nyaman dan damai. Solidaritas itu masuk saling menghargai dan tegang rasa tidak? Ya. Kemudian tepat waktu dan aktif di kelas itu masuk dalam disiplin. Di sini ada toleransi. Ya. Toleransi. Ini disiplin dan rapi. Ya. Disiplin ini tidak hanya dalam hal tepat waktu, tapi disiplin mengikuti peraturan sekolah, misalkan hari Senin pakai baju apa dan lain sebagainya. Atau kita tulis saja di rapi. Rapi ini berarti kita tahu Senin Selasa bajunya dimasukkan, Rabu Kamis kalian pakai baju jurusan, Jumat pakai baju pramuka ya. Kemudian di sini ada satu yang istimewa. Guru dilarang memarahi murid. Hal ini terjadi jika apa? Murid tidak salah. Berarti jika murid melanggar apa? Peraturan. Sedangkan yang kita bicarakan sekarang apa? Keyakinan. Berarti guru akan menegur murid jika murid itu melanggar apa? Keyakinan. Jadi ini mungkin ada salah satu curahan hati ya. Guru dilarang memarahi murid. Sebenarnya guru tidak memarahi, tapi menasehati. Hanya ada satu guru yang lain dengan guru yang lainnya nada berbicaranya yang berbeda. Jadi
hasil kesepakatan kita, keyakinan kelas kita yang baru. Walaupun sebenarnya ada yang beberapa yang sama dengan kelas itu. Untuk menguatkan bahwa keyakinan kelas itu berbeda dengan peraturan adalah bahwa keyakinan kelas itu berasal dari diri kalian sendiri. Sehingga karena kita ini buatnya bersama-sama, maka diharapkan rasa tanggung jawabnya itu berasal dari keinginan eksternal, internalnya kalian, bukan keinginan eksternal. Keinginan eksternal itu apa? Oh, kalau saya patuh dengan keyakinan kelas, biar saya dipuji sama guru dia, biar saya dipuji sama guru yang lain, oh biar saya dapat reward dari guru BK. Itu namanya kalian melakukan berdasarkan keinginan eksternal. Tetapi kalau kalian bersama-sama seperti ini, diharapkan itu tumbuh dari hati kalian sendiri. Artinya dari internal kalian sendiri, sehingga rasa tanggung jawabnya lebih besar. Sekarang untuk penguatan tersebut, saya minta bergantian tanda tangan gitu. Mulai dari pojok, ya, mulai dari kamera. Kapan tanda tangan? Ya, tanda tangan tanpa harus tanda tangan.
Ya, terima kasih kita hari ini sudah mendapatkan keyakinan kelas dan kalian juga sudah menandatangani keyakinan kelas bersama. Saya harapkan kalian semua bertanggung jawab penuh dalam melakukan keyakinan kelas atas dasar dari hati kalian sendiri. Bukan karena nanti takut dimarahi dan lain sebagainya. Bukan karena ribet dan lain sebagainya. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian berdoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitria Oktaviatu Zahra dari kelas 11 ULW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saya Hisyam Abdullah dari kelas 11 ULW. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rati Anggraini dari kelas 11 ULW. Nama saya Asmik dari kelas 11 ULW. Saya senang sekali. Jujur saja saya sangat merasa senang. Menurut saya sangat senang sekali. Menurut saya sangat seru sekali. Sangat penting. Sangat-sangat penting. Penting sekali. Menurut saya sangat penting. Karena membuat kita menjadi bertanggung jawab. Karena membuat kita menjadi disiplin. Karena membuat kita lebih menghargai orang lain. Karena membuat kita menjadi lebih baik lagi. Hasil refleksi yang saya lakukan adalah perasaan saya setelah melakukan aksi nyata ini, saya menjadi sangat bersemangat dalam melakukan perubahan ke arah yang lebih baik, terutama menerapkan konsep-konsep inti dalam budaya positif di SMK Negeri Senduro. Rencana perbaikan yang saya lakukan pertama adalah selalu melakukan evaluasi secara berkala. 2. Terus meningkatkan koordinasi dengan semua pihak di lingkungan sekolah. 3. Terus meminimalisir kekurangan-kekurangan yang ada. 4. Terus meningkatkan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan budaya positif. 5. Selalu menganalisis kebermanfaatan hasil diseminasi tersebut terhadap murid dan lingkungan belajar. Demikian aksi nyata ini saya buat, semoga dapat memberikan inspirasi. Salam guru penggerak, bergerak, bergerak,
menggerakkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.